hati kami, agar kami dapat mengerti, kami dapat melakukan, dan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Allahku, terima kasih. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nanti Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diberi judul, bukan judul, membahas tentang penyembah yang benar adalah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, sudah tahu semua. Mari tapi kita ulang lagi, kita baca ayatnya bersama-sama. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat ke-23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ya, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa benar-benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya. Amin. Nah, bagaimana kita dapat menjadi penyembah yang benar? Di sini nanti ada 2 tuntutan ya Bapak Ibu. Kalau menyembah dalam roh, pertama, yang kedua kebenaran. Nah, untuk bisa menjadi penyembah yang benar kita harus mengerti dua-duanya ini artinya apa ya. Mari kita coba mengerti bersama. Yang pertama roh. Nah, roh ini apa? Bentuknya apa? Nah, mungkin saya akan memberi satu ilustrasi untuk memberikan gambaran roh itu seperti apa, ya. Saya minta ini semua Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tutup mata sebentar. Nah, kita tutup mata sebentar. Kita masuk dalam keadaan tenang. Kita ambil nafas dalam-dalam. Terus dikeluarkan. Nah, sebentar lagi saya akan mengucapkan beberapa kata. Bapak Ibu hanya dengarkan saja. Perhatikan apa yang akan muncul di hati atau di pikiran Bapak Ibu saat mendengarkan perkataan ini. Kasih, pengampunan, pengharapan, pengkhianatan, Tuhan baik. Ya, sudah bisa dibuka matanya. Saat tadi pas mendengar kata-kata ini, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Berbeda-beda ya. Terasa beda, kita nggak bisa lihat, tetapi kita bisa merasakan seperti apa. Suasananya beda. Kayaknya nggak kelihatan, tapi kita tahu bentuknya seperti apa. Nah, itu roh. Itu bentuknya roh. Nah, terus kalau roh kita ini apa? Roh kita bentuknya seperti tadi juga. Tapi roh kita ini adalah jiwa kita, batin kita yang hidup di hadapan Allah. Jadi yang hidup di hadapan Allah itu adalah roh kita. Contohnya, kita lahir dulu, saya lahir gitu ya, sama Allah diciptakan. Jadilah, tring, dibuat rohnya sama Allah diciptakan. Lalu habis itu rohnya diturunkan ke bumi, masuklah kita dapat tubuh dan daging ini, tubuh ini dari orang tua, ya kan, dari Pak Iwan Basti. Keluar, jadi Lalu saya hidup sampai selesai, akhirnya waktunya meninggal, mati. Yang tubuh tetap di bumi, dikubur, jadi tanah lagi. Rohnya tetap hidup. Nah, roh yang kembali lagi ke Allah. Nah, itu roh kita. Jadi orang melihat lihat kelihatannya ini, raganya ini pribadinya Pak Yuan, ini kelihatan luarnya, covernya. Tapi Pak Yuan yang asli itu yang di pikiran sama yang di hati.
Mas Jairus yang asli itu yang di pikiran, di hati. Yang kita lihat covernya doang. Seperti itu. Nah, itu kalau roh. Nah, yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Ya, kebenaran. Nah, kebenaran ini artinya ya yang kebenaran adalah sesuatu yang benar, fakta, yang tidak salah, ya yang benar ya. Nah, contoh-contohnya apa? Yang pasti benar itu ya Allah. Yang pasti benar itu semua kehendak Allah, semua sifat Allah, keberadaan Allah itu pasti benar. Nah, jadi misalnya kalau roh kita yang tadi, roh kita yang di hadapan Allah, yang hidup di hadapan Allah ini, kita nurut, roh itu mendengarkan Allah, nurut, akhirnya sekehendak tuh sama Allah, jadi selaras sama Allah, lalu otomatis raga, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu sesuai dengan kehendak Allah. Pertama roh dulu, roh selaras dulu, roh nurut, habis itu otomatis perkataan, perbuatan, raga kita ini juga jadi nurut, selaras sama Allah. Jadi penyembahannya jadi benar. Nah, bila bisa seperti itu akan menghasilkan kebenaran yang sungguh-sungguh, yang asli. Kebenaran yang asli itu, maksudnya berarti kan ada kebenaran yang, saya mikirnya sih ya, apakah ada kebenaran yang enggak asli? Ya mungkin kita tahu sekarang seperti hoax itu banyak ya Bapak Ibu. Pokoknya itu menantenano berita terkini bla bla bla, oh ternyata hoax. Nah itu kan namanya palsu. Nah banyak itu kalau menurut saya kebenaran yang dipelintir. Kalau saya ngomong tak pikir-pikir itu kebenaran dipelintir. Nah apa kebenaran yang agak bukan diubah, hanya dipelintir. Nah, ini pertanyaan yang muncul, mengapa saya merenungkan hal ini malam ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama merenungkan ya. Pertanyaan pertama, apakah kebenaran tetap suatu kebenaran siapapun yang menyampaikannya? Sekali lagi, apakah kebenaran tetap suatu kebenaran siapapun yang menyampaikannya? Iya apa enggak? Ya, betul. Ya betul. Secara kalau kita melihat faktanya, kebenarannya, misalnya matahari terbit dari timur, walaupun yang ngomong itu narapidana, penjahat kakap kelas dunia, itu betul, matahari memang terbit dari timur, bisa. Nah, lalu pertanyaan yang kedua yang saya renung-renungkan, dapatkah orang berkata benar walaupun dia tetap melakukan hal-hal yang tidak benar? Nah, pertanyaan kedua saya ulangi, dapatkah orang berkata benar walaupun dia tetap melakukan hal-hal yang tidak benar? Ya, dapat ya? Bisa jadi? Ya, bisa. Mungkin contohnya penjahat. Penjahat itu bisa ngomong fakta. Presiden kita Prabowo, betul, fakta. Mungkin orang munafik bisa mengutip ayat Alkitab, ampunilah musuhmu, berdoalah untuk musuhmu. Bisa mengutip, kebenarannya ayat itu benar. Mungkin dan ular yang di Taman Eden itu dia berkata benar, tapi kan dipermainkan gitu kebenarannya toh. Jadi makanya dipelintir itu loh. Mari kita baca bareng-bareng aja ya. Melihat yang ular, apa yang dikatakan ular ke Hawa itu di Kejadian 3 Bapak Ibu. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Minta tolong Mas Yus untuk membacakan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling keji dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman,
Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Amin. Terima kasih Mas Yarus. Nah, yang dikatakan ularnya tadi di ayat keempat, tadi itu benar kan yang dikatakan dia, kamu kalau makan buah itu nanti nggak mati kok. Terus kan dilihat habis makan, terus suaminya juga dikasih makan, loh ya benar ya, nggak mati ya, nggak plek, langsung nggak sadar meninggal, enggak. Mereka langsung ngambil pakaian sadar telanjang, lalu ngambil daun buat pakaian. Nah, itu kan suatu kebenaran yang dipermainkan kan. Iya toh. Karena apa? Karena kehendaknya Tuhan ngomong jangan dimakan. Nggak bisa loh, suatu kebenaran itu dimain-mainkan, dipelintir seperti ini. Nah, dan yang terpenting di saat kita menyembah Allah, kita harus tahu bahwa Allah tidak hanya melihat perkataan-perkataannya saja. Allah tidak hanya mendengarkan, melihat kita, oh Allah engkau sungguh setia, oh Allah engkau sungguh baik, Allah penyembuhku, Allah pemulihku. Tetapi Allah juga melihat setiap hati kita, melihat setiap kehidupan para penyembah tersebut. Tidak hanya perkataannya saja, karena kebenaran jauh lebih dari hanya perkataan. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa sungguh mengerti kebenaran itu, supaya kita tidak salah-salah kebenaran? Nah, ini kita ayo buka bersama di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, ini ayat hafalan. Ayat hafalan orang Kristen kayaknya. Sudah ketemu Yohanes 14 ayat 6? Amin. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Nah, Tuhan Yesus ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Satu-satunya cara untuk kita menjadi penyembah yang baik, yang mau dimaui Allah, kita menyembah melalui Tuhan Yesus. Menyembah dalam Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus itu kebenaran. Akulah kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagaimana kita dapat benar untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Kita menyembahnya dalam Kristus. Dan yang kita tahu, ini kebenaran di sini Tuhan Yesus ngomong akulah jalan dan kebenaran. Ini sama persis katanya di terjemahan aslinya, sama seperti yang pertama, ayat paling pertama kita baca tadi, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sama katanya asli ini bahasa Yunani aletheia, persis. Jadi ini kebenaran yang sama, Tuhan Yesus dan yang dimaksud menyembah dengan kebenaran ini. Nah, bila kita mau menyembah Allah dalam kebenaran, kita menyembahnya dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab kita tahu bahwa Tuhan ini satu-satunya yang benar. Tidak mungkin kebenaran yang dipelintir-pelintir kalau kita belajarnya dari kehidupan Tuhan. Kalau kita nyari kebenaran dari luar Kristus, luar omongannya Tuhan Yesus sendiri, itu bisa-bisa jadi ya itu loh kebenaran yang dipotong-potong, disalahgunakan,
diplesetno. Nah, itu hati-hati. Makanya cara paling aman kita ngikut Tuhan kita. Sebab Tuhan Yesus memuliakan Bapa melalui hidupnya. Semua perkataan, perbuatan hidupnya itu memuliakan Allah. Dia kebenaran. Nah, berarti kita memuliakan Bapa enggak hanya saat kita beribadah seperti ini ya. Oh, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, semua haleluya. Iya, itu memuliakan Bapa juga. Tetapi tidak hanya itu saat kita beribadah, saat kita gereja. Kita memuliakan Tuhan juga dari seluruh hidup kita. Memuliakan Bapa. Sebab Tuhan Yesus sendiri memuliakan Bapa dengan kehidupannya selama hidupnya. Nah, kita melihat, belajar dari situasi yang Tuhan Yesus lalui selama hidupnya. Kita bisa, mungkin kita menghadapi situasi ini, itu, kita bisa lihat Tuhan melakukan apa supaya saya tidak salah-salah, supaya hidup saya ini bisa menjadi persembahan yang sungguh baik untuk Allah. Bagaimana Tuhan berbicara mungkin tentang kesehatan, atau bagaimana kita melihat tentang kesehatan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan dapat memulihkan kesehatan kita? Atau mungkin keuangan, apakah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan mencukupkan? Ataupun hidup saling mengasihi, bagaimana Tuhan berinteraksi dengan sesamanya, bagaimana Tuhan mengasihi orang lain. Itu yang kita harus contoh terus kita lakukan, supaya kita dapat menjadi penyembah yang dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah, ini kesimpulannya. Saya tuliskan Bapak Ibu supaya ingat kita semua ya. Penyembah yang benar adalah mereka yang hatinya sesuai, selaras, dan perbuatannya juga selaras dengan kebenaran. Sebab Allah tidak hanya mendengarkan kata-kata penyembahan kita, Dia melihat hati dan kehidupan kita. Menyembah di dalam kebenaran adalah menyembah di dalam Yesus Kristus. Adalah satu-satunya cara untuk kita dapat menyembah dalam kebenaran yang murni. Di luar Tuhan, kebenaran mudah disalahgunakan. Jadikan hidup kita sebuah penyembahan yang utuh, roh yang sejalan dengan Allah, dan kebenaran yang nyata dalam setiap tindakan kita. Amin. Kita tutup renungan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allahku, ya Bapakku, terima kasih Engkau telah memberi kesempatan kami untuk merenungkan firman-Mu malam ini. Kiranya Bapa, Roh-Mu tidak berhenti di sini, Roh-Mu tetap mengajar kami nanti pulang di rumah besok, sampai kami mengerti, sampai kami berhasil untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan kami dapat menjadi, hidup kami dapat menjadi suatu kesukaan bagi-Mu ya Allahku. Terima kasih ya Bapakku, tuntunlah kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada